Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Musbawa Kolbi dengan NRP 2035 201063 dari kelas TRPPBSA Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya yaitu tentang flexure composite. Yang pertama yaitu mengenai material komposit. Komposit merupakan suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahannya berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut atau bahan komposit sehingga didapatkan gabungan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, tujuan dari material komposit sendiri yaitu memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik tertentu. Yang kedua yaitu mempermudah desain yang sulit pada manufaktur. Yang ketiga yaitu keleluasaan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya. Dan yang terakhir yaitu menjadikan bahan lebih ringan. Struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk suatu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Umumnya, struktur komposit berupa kolom baja yang terbungkus beton atau balok baja terbungkus beton. Yang kedua yaitu kolom baja berisi beton atau tiang pancang. Yang ketiga yaitu balok baja yang menahan slab beton. Berikut merupakan contoh dari hasil struktur komposit. Untuk gambar A sendiri merupakan kolom baja yang terbungkus beton. Gambar B merupakan kolom baja berisi beton. Gambar C merupakan kolom baja berisi beton yang berupa tiang pancang. Untuk gambar D berupa balok baja terbungkus beton. Dan yang terakhir gambar E merupakan balok baja yang menahan slab beton. Selanjutnya yaitu keruntuhan lentur. Adapun jenis-jenis keruntuhan yang dapat terjadi pada balok bertulang yaitu yang pertama merupakan keruntuhan tarik atau under reinforced. Hal ini terjadi bila jumlah tulangan baja tarik sedikit sehingga tulangan tersebut akan meleleh terlebih dahulu sebelum betonnya pecah, yaitu apabila regangan baja lebih besar dari regangan beton. Penampang seperti ini disebut penampang under reinforced, yaitu perilakunya sama seperti yang diperlihatkan pada balok uji yaitu ductile. Yang kedua yaitu keruntuhan tekan atau over reinforced. Hal ini terjadi bila jumlah tulangan vertikal banyak, maka keruntuhan dimulai dari beton, sedangkan tulangan bajanya masih elastis, yaitu apabila regangan baja lebih kecil dari regangan beton. Dan penampang tersebut disebut penampang over reinforced. Sifat keruntuhannya adalah getas atau non-ductile. Kondisi yang berbahaya karena penggunaan bangunan tidak melihat adanya deformasi yang dapat dijadikan pertanda bila mana struktur tersebut akan runtuh sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindarinya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu keruntuhan balance terjadi apabila baja dan beton tepat mencapai kuat batasnya, yaitu apabila regangan baja sama besar dengan regangan beton. Jumlah penulangannya yang menyebabkan keruntuhan balance dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah tulangan tarik sedikit atau tidak, sehingga sifat keruntuhan ductile atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu geser pada balok. Keruntuhan geser terjadi karena geser berbeda dengan keruntuhan geser berbeda dengan keruntuhan lentur. Kasusnya di sini yaitu untuk balok dengan keruntuhan geser umumnya terjadi tanpa peringatan terlebih dahulu. Perilaku keruntuhan geser bersifat getas atau brittle. Oleh karena itu, perlu dirancang penampang yang cukup kuat untuk memikul gaya geser. Hal ini maka diperlukan tulangan geser pada balok. Yang pertama ada 3 jenis retak.
yaitu retak lentur murni atau flexural crack, terjadi di daerah yang mempunyai momen lentur besar. Arah retaknya hampir tegak lurus tumbuh balok. Yang kedua yaitu retak geser lentur atau flexural shear crack. Retak yang terjadi pada bagian balok yang sebelumnya telah terjadi keretakan lentur. Jadi retak geser lentur merupakan perambatan retak miring dari retak yang sudah terjadi sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu retak geser murni atau shear crack. Retak yang terjadi pada daerah di mana gaya geser maksimum bekerja dan tegangan normal sangat kecil. Saya yaitu pengujian kuat lentur berdasarkan peraturan SNI 032847 tahun 2002 menetapkan nilai modulus keruntuhan lentur untuk beton normal atau tanpa tulangan yaitu sebagai berikut. Akar sama dengan 0,7 akar aksen C. Dengan menggunakan model pembuahan seperti pada di samping, dapat didapatkan perhitungan tegangan lentur maksimum untuk balok beton sebagai berikut. Hanya yaitu contoh penerapan composite struktur untuk konkret existing dan new concrete. Yang pertama ada jacketing, merupakan salah satu sistem perkuatan atau perbaikan beton dengan cara menyelimuti beton yang telah ada sebelumnya dengan beton tambahan atau baru. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan seberapa besar kapasitas kolom beton bertulang yang diperkuat dengan metode concrete jacketing. Dan ini ada slab overlay, merupakan penambahan lapisan beton dengan mutu yang lebih tinggi dan dirancang khusus untuk digunakan sebagai pelapis kembali atau memperbaiki beton yang ada. Slab overlay di sini digunakan pada penambahan tebal plat lantai. Ini ada metodologi penelitian. Berikut merupakan gambar balok beton bertulang dengan balok sederhana yang dibebani secara simetris dengan dua gaya sejauh A dari tumpuan. Dan keadaan lentur murni terjadi di mana momen konstan di daerah antara dua beban P. Semua balok uji memiliki rasio panjang geser terhadap baja kedalaman tulangan. Nah, rasio ini sengaja dirancang agar kekuatan ultimate dikendalikan oleh kegagalan lentur dan bukan geser kegagalan yang akan terjadi. Hasil penelitian didapatkan kekuatan lentur untuk balok CRFP yaitu kegagalan bentang dek yang diperkuat dengan laminasi CRFP adalah melalui kombinasi pecah dan terkelupasnya laminasi CRFP. Bentang bentang yang diperkuat CRFP putus tariknya lebih bagus dan bentang dek yang tidak diperkuat peningkatan kekuatan momennya lebih besar. Selanjutnya, untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh E. Lorenzis telah menguji tiga balok T untuk beton bertulang baja yang diperkuat dengan lentur dengan batang CFRP dan CFRP. Balok CFRP yang dipasang kembali mengalami peningkatan kekuatan sebesar 30% dibandingkan dengan spesimen kontrol yang tidak diperkuat. Kedua balok yang diperkuat gagal karena dibonding dari batang spesimen yang tidak menggunakan CFRP. Pola keruntuhan yang terjadi pada struktur balok dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu keruntuhan geser, keruntuhan debonding, dan keruntuhan CFRP yang dapat dilihat pada gambar berikut. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu balok yang diperkuat dengan CFRP menunjukkan hasil kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan balok normal. Peran debonding sangat penting dalam membentuk aksi komposit antara beton dan CFRP. Posisi pelat CFRP sebagai tulangan luar pada serat tarik balok dapat menghambat munculnya retak pertama
balok sebagai indikasi tercapainya regangan tarik botol. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai structural composite. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan studi case 1 dan 2 dari materi yang telah disampaikan.